hu ahad, hu ahad. Allahumma salli warham wasallim ala sayyidina Muhammadin raufir rahim. Salatan la tabqa min rahmatika say'un wa afdal salawati wa taquduna biha ilal jannah wa kunyatil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi. Tak semudah yang engkau bayangkan, betapa surga mudah engkau dapatkan. Surga tak sekedar sholat, puasa, zakat dan haji, tanpa ilmu dan ketulusan hati. Allahumma sholli warham wasallim ala sayyidina Muhammadin raufir rahim. Salatan la tabqa min rahmatika say'un wa afdalas salawati wa taquzuna biha ilal jannah wa kunyatil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, curahkan salawat, rahmat dan salam kepada penghulu kami Nabi Muhammad yang penuh kasih sayang. Salawat yang tak menyisakan sedikit pun rahmatmu, serta seabdolnya salawat, suatu salawat membawa kami ke surga dan kekayaan ilmu serta rezeki. Dan salawat juga untuk keluarganya dan sahabatnya. Nabi bersabda, siapa yang menempuh jalan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya. Siapa yang menghadiri suatu majelis ilmu, maka baginya lebih baik dari 1000 rakaat sholatnya. Allahumma sholli warham wasallim ala sayyidina Muhammadin raufir rahim. Salatan la tabqa min rahmatika say'un wa abdala salawati wa taquzuna biha ilal jannah wa kunyatil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi. Dengan ilmu semua amal dan ibadahmu menjadi benar dan diridhoi Tuhanmu. Ilmu akan mengikis kotoran di hatimu. Jadilah amalmu karena ketulusan hatimu. Allahumma sholli warham wasallim ala sayyidina Muhammadin raufir rahim. Salatan la tabqa min rahmatika say'un wa afdala salawati wa taquduna biha ilal jannah wa kunyatil ilmi wa rizki wa ala alihi
Cinta kepada Allah dan Rasulnya hanya bisa diperoleh dengan ilmunya. Tidaklah berarti dunia dan seisinya bila tak hadir di majlis ilmunya. Allahumma sholli warham wassalim ala sayyidina Muhammadin raufir rahim. Salatan la tabqa min rahmatika say'un wa afdalas salawati wa taquzuna biha ilal jannah wa gunyatil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Ibnu Athaillah fi kitabihi Al-Hikam wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Hadrul Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihima wa ulumihima insyaallah biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Sayyiduddin Ibnu Abdissalam Allah mencurahkan kepada kita selalu kasih sayangnya. Allah mencurahkan kepada anak-anak kita, keluarga kita kasih sayang dan kelembutannya, kebahagiaan dan kenikmatannya untuk kita dan kehidupan ukhrawi kita kelak. Mudah-mudahan kita dibersamakan selalu bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah Syekh Ibnu Athaillah wuzdanu samarati ta'ati ajilan basairul amilina biwujudil jajai alaiha ajilan. Wuzdani samarati ta'ati ajilan, seseorang didapatkan samarati ta'ati, buah ketaatan itu ajilan, segera diberikan oleh Allah. Basairul amilina, kegembiraan orang-orang yang beramal soleh. Biwujudil jajai, yakni dengan wujud nanti di akhirat balasan. Alaiha ajilan, akan diberikan Allah pula di akhirat kelak. Dalam syarah Syekh Ibnu Athaillah, apa maksud yang disampaikan oleh beliau tadi? Beliau memberikan pemahaman. Syekh Imam Syarqawi mengartikan wuzdanu samarati ta'ati, seseorang memperoleh samarati ta'ati, buah ketaatan. Wahia al-anwar. Apa itu buah ketaatan? Apa itu buah daripada ketaatan? Maka jawabnya adalah wahiyal anwar allati tahsulu fi qulubihim, yaitu cahaya yang ada pada hati seorang hamba. Fi qulubihim, di dalam hati mereka. Wa tasruku ala jawahirihim, dan mencahayai atas johir-johir mereka. Wa talajjud, kelejatan biha fi hali fi'liha, yaitu pada setiap perbuatannya. Begini maksudnya, mungkin bahasa kita, apa sih sebenarnya buah daripada ketaatan selama ini? Lalu beliau mengatakan dalam syarah ini, buah ketaatan itu ialah bila engkau sudah merasakan adanya cahaya Allah di hatimu. Apa cahaya Allah itu?
akan tertampak, kata beliau, pada johir kalian. Apa yang dimaksud johir itu adalah perasaan lezatnya dalam mengerjakan ibadah itu sendiri. Jadi buah, yang namanya buah sudah bertanam. Artinya bila kita sudah dapat mengerjakan sholat 5 waktu, atau kita dapat mengerjakan mungkin bagi orang-orang tertentu haji, bulan-bulan Ramadan kita mengerjakan puasa, berzakat, bersedekah, kita merasa nikmat melakukan satu amal itu, maka itu sudah menunjukkan ada buah. Mungkin tidak semua kita merasakan nikmat, mungkin dalam hal tertentu kita masih sholat yang kita rasakan, maka berarti sholat kita itu sudah ada buah, sudah dibalas oleh Allah. Bentuk wujud balasan itu ialah kita merasa lezat mengerjakan itu. Sebenarnya lagi, nah itu pemahaman yang pertama dulu. Sebenarnya pemahaman yang kedua bukan hanya itu. Kita dapat mengerjakan itu, sebenarnya itulah kelezatan yang sesungguhnya. Itu kan sebenarnya, cuma kan manusia ingin tahu beda. Ya bedanya itu ialah bila kita merasa kelezatan, itu buah sudah. Ada orang berzakat tapi dia tidak merasakan kelezatan zakat itu, ya sudah sekedar kewajiban, berarti itu belum mendapatkan buah lagi. Ada orang bersedekah tapi senang dia bersedekah itu, rasa nyaman dia bersedekah itu, meskipun yang dikeluarkannya mungkin tidak seberapa, tapi dia senang setiap mengeluarkan, berarti dia sudah mendapatkan buah. Kalau bahasa Nabi SAW, halawatul iman, kemanisan iman atau buah iman. Betul juga Nabi itu. Kalau sudah buah, ya sudah buah itu sudah syukur. Tapi kan buah belum tentu manis, belum tentu nyaman. Yalah, adalah buah itu yang tidak enak lah, ada ya lah. Nah, jadi yang paling bagus itu adalah buah yang enak rasanya. Makanya disebut itu lezat, terasa lezat, rasanya nyaman dirasakan buah itu. Nah, itu yang penting dipahami. Ajilan ay fid dunya, Allah rasakan bagi orang mukmin itu di dunia ini sendiri. Nah, jadi balasan Allah sudah dirasakan Allah. Basyairul amilin, sebagai kabar gembira pula nanti bagi orang-orang mukmin itu diberitakan Allah di dalam Al-Qur'an. Man amila amalan sholihan falanazziyannahu hayatan thayyiban, dia akan mendapatkan surga Allah, kehidupan yang kekal, ya kan? Nah, itu berupa surga biwujudil jaza alaiha ajilan, yang akan nanti diberikan Allah di akhirat balasan itu. Ay basyairun minallahi ta'ala ajilatan, yaitu kegembiraan daripada Allah Ta'ala, ajilatun biwujudil jaza alaiha fid dunya fid daril akhirah, yang Allah balas nanti di negeri akhirat. Wa innaha maqbulah, maka sesungguhnya semua itu maqbulatun, dikabulkan Allah indallahi. Wa qad taqaddam hajal makna, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Wa kaifa tatlubul iwadi ala amalin huwa mutasaddiqum bihi alaika. Ada mungkin dibuat pertanyaan, ada mungkin kemudian pertanyaan, kaifa tatlubul iwad, bagaimana mungkin engkau, kata Syekh Ibnu Athaillah, menuntut iwad pengganti ala amalin, engkau masih juga mencari-cari amalan kamu itu mana sih buahnya yang nyata lagi daripada itu, gitu kan? Sebenarnya kamu tidak layak menuntut itu. 5 aja, kenapa? Huwa mutasaddiqum bihi alaika, engkau beramal itu sendiri dapat mengerjakan, engkau mengerjakan sembahyang, ibadah-ibadah yang lain dalam agama, itu sendiri adalah sedekah dari Allah, itu sendiri adalah pemberian dari Allah. Itu sebenarnya kenikmatan yang hebat lagi. Tidak perlu kamu mencari lezatnya sembahyang itu, tidak penting apakah kamu merasa lezat atau tidak sebenarnya. Terus apa? Tidak merasakan lezat, kamu dapat mengerjakan itulah yang sebenarnya kamu dapat melihat bagaimana hadiah Allah kepada dirimu. Masya Allah, ya kah?
Ana haja ghairu laik minka, yang sebenarnya tidak layak bagi dirimu. Bersyukurnya sudah bisi bini, sudah syukurnya, ya kah? Bisi rumah, meskipun rumah menyewa, ya kan? Menyewa dan tidak menyewa itu tidak ada beda. Kenapa tidak ada beda? Sama-sama dapat dinikmati atau diinjami orang rumah, ya kah? Sama-sama dapat dinikmati. Nah, kapan dinikmati? Saat kita tidur, ya, saat kita bersenda gurau, santai dalam hidup ini. Masya Allah, nikmatnya hidup ini. Maka itu adalah hadiah-hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau orang lebih tinggi lagi tingkatannya, bukan hanya melihat sembahyang, setiap detik nafas dalam hidupnya merupakan hadiah dari Allah, dan itu dirasakannya, disadarinya itu hadiah dari Allah, disadarinya itu sedekah dari Allah. Allah bersedekah, maksudnya adalah Allah ya bersedekah, Allah itu selalu bersedekah. Am kaifa tatlubul jaza, bagaimana mungkin engkau menuntut suatu pembalasan, ala sidqin ai ikhlasin fil amali, suatu balasan untuk amal, wa huwa muhdihi ilaika. Bagaimana mungkin engkau mencari balasan sendiri, engkau sendiri sebenarnya diberi oleh Allah dengan keikhlasan. Bagaimana ini? Bagaimana engkau menuntut balasan atas satu pemberian yang pemberian Allah itu Allah tidak mengharap balasan kepadamu? Luar biasa kan? Kalau Allah minta balas, tidak, terserah kamu aja. Oh, itu kan, yaitu pembalasan yang benar-benar ikhlas, wa muhdihi ilaika, sebagai hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah abara bitasdiqi wal ihda tanbiha ala ma zakara wa huwa anna zalikal amal wal ikhlas fihi lam yakun illa limanfaatika. Tidak ada satu pembalasan apapun yang diharapkan Allah pada diri kita ketika Allah memberi. Maka adakah lagi yang perlu kita tuntut kepada Allah? Nah, ini Qadim dan Baharu nih. Ini Qadim dan Baharu nih. Qadim dan Baharu itu artinya Allah dulu memberi kita. Jakanya orang bahasa lain itu Allah memberi ada orang memberi modal dengan kita duluan. Sekalinya hendak kita bayari aja kada. Malah dalam hal menjalankan usaha itu dibantunya lagi pulang, bukan hanya modal uangnya tapi dibantu dan tidak minta balasan. Itulah Allah Azza wa Jalla kepada diri. Lalu ma'rifahnya di mana ini? Ma'rifahnya di mana? Ma'rifahnya inilah dalam makna yang sangat luar biasa. Kita tidak memiliki apa-apa dan kita tidak memiliki apa-apa dan dimiliki oleh apa-apa. Artinya kita itu nol. Kita itu nol. Nolnya apa? Sekarang kita beribadah kita bisa mengerjakan sembahyang, ya kah? Sholat 5 waktu misalnya, kita ambil yang paling mudah. Sholat 5 waktu itu ternyata kita dapat mengerjakan itu adalah karena hadiah Allah. Hadiahnya Allah apa? Ya kita dapat melaksanakan itu membuktikan pemberian Allah. Kitanya mana tidak ada, kita hebatnya. Iyalah. Kemudian ternyata lagi kita mengerjakan itu dapat ikhlas. Kita dapat ikhlas itu pun juga adalah pemberian dari Allah. Ada juga orang mengerjakan tapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu mungkin ya karena sekedar terpaksa aja, ya kah? Sekedar kalau dikatai orang nanti saya tidak sholat, ya bahaya saya ini. Akhirnya kita ngerjakan sholat itu sekedar dikatakan orang. Itulah. Lalu kayak apa? Tambal nang apa? Kadang-kadang sempurna, kadang-kadang tidak. Apa aja orang tambal gaya mengajaran? Hah? Berarti pemberian Allah begitu juga. Tidak sempurna kepada kita. Nah, itulah ma'rifatnya. Jadi
Ketika kita melihat diri kita melihat Allah aja wajal, yaitu perbuatan Allah pada diri kita. Subhanallah. Terus akannya lagi, berarti kan bisa masuk surga atau tidaknya terserah Allah juga ya kan? Nah, ini 5 ma'rifatillah. Apa ma'rifatullahnya kunci di sini supaya kita tidak menuntut apapun kepada Allah. Yang disebut dengan iwat, meminta ganti kepada Allah atas apa kita tidak ada keinginan. Kalaupun berdoa misalnya, ya Allah, karena hamba ini termasuk nang rajin ya Allah sembahyang. Padahal pekerjaan hamba ini berat banget hari-hari ini ya Allah, mencari uang. Cari uang sudah setiap hari seharian penuh ya Allah. Nah, berjualan misalnya. Sembahyang pulang, nah ya Allah kabulkan doa hamba. Nggak usah itu tuh kata-kata seperti itu ya kan. Minta saja Allah, puji Allah. Puji Allah itu terserah aja, muji la ilaha illallah, Allahu akbar kah, subhanallah kah, ya Allah ya Rahman ya Rahim kah, baru meminta kepada Allah. Yalah. Itu kesimpulannya, kita memang tidak memiliki apa-apa. Ternyata semua yang apa-apa ini adalah pemberian dan hadiah Allah aja. Maka pada saat kita melihat pemberian apapun dari Allah, baik perbuatan amal maupun keikhlasan yang dilakukan semata-mata pemberian Allah, disitulah kita dapat melihat Allah aja wajalla. Ternyata kita nol, tidak berarti apa-apa. Nah, itu ma'rifatullah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah anta dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allah curahkan salawat salam kepada Nabi terbaik segala manusia. Semoga kabul segala hajatku. Salawat salam pada keluarganya dan sahabatnya. Mari mengenal Allah, mengenal sifat asmanya, mengenal af'al perbuatannya, diri dan semestanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdalin abdillah anta dia hawaiji wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahul wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu nafsihi wa daniyah.